aneh-aneh zaman ini sekarang. Maka kalau anak kita tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu agama, mudah dia disesatkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dapat hidayah, kalau kamu dapat ilmu, satu dunia menyesatkan kamu, kamu tidak akan bisa sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada seorang ulama yang ahli hadis. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi, di samping Masjid Nabawi. Panjang umur, sehat badan. Kita akan berziarah ke makam Imam Malik bin Anas dalam acara Umroh Akbar insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Malik bin Anas adalah ahli hadis. Katabtu kitabi hadza, saya menulis kitab ini. Wa aradtu ala sab'ina min fuqaha'il Madinah, saya sudah mempresentasikan kitab hadis ini kepada 70 ulama ahli hadis di kota Madinah. Kulluhum wata'uni, semua mereka setuju dengan isinya. Fasammaituhu muwatta'a, maka saya sebut kitab ini dengan kitab hadis muwatta'. 14 riwayat hadis muwatta'. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi riwayat yang kita baca masyhur hari ini adalah riwayat yang begitu masyhur dibaca oleh para ulama terakhir kali. Itulah dia yang sampai ke kita, kitab hadis tertua, lebih tua daripada Sahih Al-Bukhari 256, lebih tua daripada Sahih Muslim 261. Karena Imam Malik bin Anas 179. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk para ahli hadis yang membaca, mengajarkan, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada ahlur ra'yi yang lebih rasional. Bukan berarti mereka meninggalkan hadis Rasulullah, mereka juga pakai hadis. Dia adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, di Irak. Yang satu ahlul hadis, yang satu ahlul ra'i. Berdebat mereka tentang masalah hukum. Yang memperhatikan adalah ulama hadis, ulama fikih dari kota Kairo, dari Mesir. Beliau adalah Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Selesai terjebak, perdebatan terjadi, Imam Laits bin Sa'ad datang kepada Imam Malik. Wahai Malik, ya, apa pendapat engkau tentang Abu Hanifah? Kata Imam Malik, saya belum pernah melihat orang yang cerdas akalnya melebihi Abu Hanifah. Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Malik. Begitu pujiannya kepada Imam Abu Hanifah. Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Abu Hanifah. Wahai Hanafi, wahai Abu Hanifah, ya, apa pendapatmu tentang Malik? Apa kata Imam Abu Hanifah? Belum pernah saya bertemu dengan orang yang hafal hadisnya, istinbat ahkamnya melebihi kehebatan Imam Malik. Mereka saling membesarkan, saling memuji. Kenapa? Karena mereka sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Hari ini kita bertemu, saling mengecilkan, mengkerdilkan, menjatuhkan. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Siapa itu? Gak kenal, bukan apa-apa. Memang saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Abdul Somad hanyalah seorang hamba Allah yang ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini dihadiri Spiderman. Mana maksud itu? Ada Spiderman di sana. Hebatnya kajian kita. Pagi-pagi, bukan hari libur, di hari kerja, ibu-ibu masih menyempatkan datang membawa anak-anak. Anaknya nangis, dibelikan balon. Balonnya lepas, belikan satu lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak ini mengenal pondok pesantren, tidak asing dengan ulama, tidak kaget dengan pendidikan agama. Mudah-mudahan mereka yang dibawa hadir mendapatkan keberkahan dari para alim, dari para muassis, dari para kiai.
tentu tempat ini penuh dengan keberkahan. Dari mana Ustaz tahu tempat ini berkah? 1780, sekarang sudah 2024, 3 abad lamanya. Dari satu generasi ke generasi sampai 6 generasi tetap bertahan. Kitab kuning, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berakhlakul karimah. Berapa banyak lembaga-lembaga yang terputus, tapi ini tetap bertahan. Tempat yang penuh dengan keberkahan. Untuk para alim, para ulama, para kiai yang sudah mendahului kita, mereka yang bersusah payah, bersimbah darah untuk menegakkan agama Allah, kita tak dapat membalas kebaikan mereka. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita ajak santri anak kita membacakan Al-Fatihah, maka nanti kita pun juga kalau mati sudah menghadap Allah, anak-anak kita, santri kita pun tidak melupakan kita dan akan mengirimkan Al-Fatihah dan doa untuk kita semua insyaallah. Amin. Anak-anak yang tadi melambaikan tangan, anak-anak yang mengambil foto dan gambar, fotonya mereka cetak, nanti sampai masanya anaknya, istrinya akan bertanya, ayah, ini foto ayah di mana? Ini foto di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Waktu itu acara apa? Acara pengajian tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Semua tinggal kenangan. Pada akhirnya kehidupan manusia hanya tinggal sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik untuk diingat. Adapun yang tidak baik, uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal, sebutlah kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan yang kita tinggalkan semuanya kebaikan insyaallah. Adapun yang tidak baik dilupakan oleh sejarah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang merasa kurang sehat, pusing kepala, jangan cemas, ambulan sudah siap. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, imam mazhab yang keempat, itu tidak meyakini subuh itu ada kunutnya. Maka Imam Ahmad bin Hambal tidak berkunut. Sedangkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i meyakini sholat subuh ada kunutnya. Disahihkan, dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu kemudian datang seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, saya ikut mazhab kamu, saya subuh tidak pakai kunut. Ya, kata Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana kalau saya berimam, saya jadi makmum, imam saya bermazhab Syafi'i yang subuhnya pakai kunut. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau imammu baca kunut, maka engkau aminkan imam, engkau katakan amin. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam berkunut, maka makmum pun ikut mengatakan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Hari ini ada orang yang mengaku mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, tapi saya pernah sholat di samping saya, imam baca kunut, dia diam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Imam Ahmad bin Hambal berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal sebagai murid, Imam Syafi'i sebagai guru, berteman, bersahabat, meninggal Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Da'autu lisy-Syafi'i fi salati, saya doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya, bukan di luar salat, bukan setelah salat. Fi salati, saya doakan Imam Syafi'i dalam salat saya, arba'ina sanah,
40 tahun. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, tidak 40 hari, tidak 4 sholat, satu sekali, satu pun jadilah. Dan doanya enggak usah banyak-banyak, satu saja. Doanya apa? Matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Dari bunyinya semangat sekali kelihatannya, semangat untuk mendoakan. Kira-kira kalau saya meninggal, Bapak Ibu mau mendoakan saya? Alhamdulillah. Ingat, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berbeda, maka kita tetap ada persamaan-persamaan. Ini orang tidak seagama dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum. Jangan ajarkan orang Pulau Madura tentang persatuan. Saya dulu sebelum datang ke Pulau Madura menduga Pulau Madura ini mayoritasnya Muslim, orangnya amat sangat fanatik tentang Islam. Ini pasti tempat ini tidak ada ibadah lain. Tapi begitu saya sampai ke Pulau Madura, tempat-tempat ibadah tetap ada, tidak dihancurkan. Dulu bayangan saya sebelum menyeberang ke Pulau Madura, bayangan saya tempat ibadah yang bukan Islam itu sudah hancur semua, kena celurit. Tapi ternyata tidak ada yang terganggu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaupun mereka mengajak kepada Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Dengan apa? Bil hikmah. Dengan apa? Wal mau'izatil hasanah. Kalaupun mesti berdebat, wajadilhum, debatlah. Tapi debatnya dengan cara yang santun. Billati hiya ahsan. Karena akhir ayat itu ditutup, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Krisis kita sekarang adalah krisis persatuan. Kira-kira yang saya sampaikan betul atau enggak betul? Dari bunyinya seperti enggak yakin. Persatuan kita sedang tercabik-cabik. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena kita tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Maka kita mesti kenal dulu. Saya tahu ini jamaah banyak yang sudah kenal dengan Ustaz Abdul Somad walaupun tidak pernah bertemu. Kami tahu Ustaz Somad sudah lama kenal. Kenalnya di mana? Di channel Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Hari ini kami cuma mau ngelihat apakah Ustaz Somad yang kami kenal suaranya, kami tahu ceramahnya itu sama enggak wajahnya dengan yang di Baleho. Ternyata di Baleho lebih putih. Ada seorang kolumnis koran Ahram di Kairo, Mesir, namanya Anis Mansur. Anis Mansur menulis 3 pertanyaan. Hal araftahu? Apakah kamu kenal dengan dia? Naam, ana araftuhu. Saya kenal dengan dia. Hal iltaqaita bihi? Apakah kamu sudah bertemu dengan dia? Lam altaqi bihi. Idzan lam araf. Idzan lam ta'rifu. Saya belum pernah ketemu. Kalau belum pernah ketemu berarti kamu belum kenal. Kita sudah ketemu atau belum? Sudah di alam gaib. Baru hari ini di alam nyata. Hal araftahu? Hal apakah kamu kenal dengan dia? Naam, araftuhu. Saya kenal dengan dia. Apakah kamu pernah berjalan sama dengan dia? Belum. Kamu belum kenal dengan orang kalau kamu belum pernah satu perjalanan dengan dia. Ustaz Somad kenal dengan Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Pernah? Pernah seperjalanan dengan dia? Ya. Setiap saya datang ke Pulau Madura, 4 hari saya datang. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini tausiah saya yang terakhir. Kalau gitu habis ini Ustaz mati. Habis ini langsung ke airport. Selama 4 hari perjalanan ini, saya melihat bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau lelah, bagaimana beliau mengantuk, bagaimana beliau letih, dan bagaimana beliau saat kehilangan sendal. Banyak orang yang ketika kita bertemu orangnya ta'zim, orangnya tawadhu, orangnya sabar, tapi begitu sendalnya hilang ngamuk. Tapi Kiai Ahmad Fauzi Tijani begitu dikatakan sendalnya hilang, dia beliau tenang.
Kenapa? Mungkin beliau merasa bahwa sendal itu sudah masuk surga duluan. Seperti sendalnya Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi SAW? Ta'al ya Bilal, sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Sehebat-hebatnya Abdul Somad. Kok hebat? Abdul Somad statusmu STJ, status tak jelas. Tapi Bilal bin Rabah, walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia budak hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Apa pembahasan kita tadi? Kok ke sendal perginya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling mengenal, bersilaturahim. Mungkin orang yang belum pernah ketemu dengan Ustaz Somad hanya nonton videonya saja. Apa kata mereka? Ustaz Somad itu orangnya keras, Ustaz Somad itu orangnya kasar, ngomongnya melambung. Ustaz Somad itu bukan keras, suaranya yang nyaring. Suaranya pun nggak terlalu nyaring, tapi karena sound systemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menduga hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari terakhir, tausiah terakhir, saya menduga di tausiah terakhir ini saya sudah tidak bisa lagi bersuara menggelegar. Saya mau bicara yang santai-santai saja. Jamaah sekalian, mari kita menjaga peradaban, mari kita jaga persatuan. Tapi rupanya ketika bertemu dengan jamaah yang bersemangat, kita pun jadi juga ikut bersemangat. Kenapa suara Ustadz masih menggelegar? Kenapa suara Ustadz masih nyaring? Banyak alasan. Pertama, peci baru. Yang kedua, baju baru. Yang ketiga, tadi dikasih kiai makanan. Penuh meja itu. Pangkingkan penuhnya, bingung saya mau makan apa. Saya cari makanan yang tidak terlalu lama mengunyahnya, pakai kuah. Kanan kiri, gol. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Semoga kiai panjang umur, murah rezeki. Semoga pondok ini terus dari generasi ke generasi tetap dijaga Allah sampai hari kiamat. Ini menjadi bentengnya Pulau Madura, bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, persatuan. Umat Islam ini bukan lemah. Kenapa kita bisa dijajah Belanda? Kenapa kita bisa dijajah Jepang? Jepang tidak kuat, Belanda tidak hebat. Coba perhatikan peta Eropa. Dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Selesai Maroko, nyebrang Samudra Atlantik, Jesiras. Dari Jesiras masuk ke Spanyol, Portugis, Portugal. Ustadz, Portugis dengan Portugal dua negara, satu negara. Apa bedanya? Portugis orangnya, Portugal negaranya. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Portugal negaranya, Portugis orangnya. Negaranya kecil-kecil. Spanyol, Portugis, Portugal, Perancis, Jerman, Inggris, ada pulaunya dikit. Belanda kecil sebesar upil. Tapi kenapa bisa menjajah kita? Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, tapi kenapa? Karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu cuma kita, bukan domba. Maka kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala, khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diciptakan Allah dari Adam dan Hawa. Cuman satu manusia, Adam, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Setelah itu kita pun bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad dari Pulau Sumatera, jauh di sana. Dari Pulau Sumatera naik pesawat dari Pekanbaru ke Pulau Jawa, Cengkareng, Jakarta.
Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Surabaya, 2,5 jam baru sampai. Kalau naik kapal laut berapa lama? Tapi orang Pulau Madura tidak pernah mempermasalahkan Abdul Somad. Jangan datang Abdul Somad, kamu orang Sumatera. Enggak. Jangan datang Abdul Somad, kamu orang Melayu. Bukan. Mereka melihat persamaan. Abdul Somad sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abdul Somad sama-sama La ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini diadu domba, berpecah belah, akhirnya ulama-ulama lah yang menyatukan kita. Dulu orang selalu mengatakan negara ini negara demokrasi. Betul, tidak salah. Yang menyatukan kita adalah pahlawan-pahlawan nasional. Betul. Tapi baca sejarah, siapa yang pertama menyatukan kita, yang terpecah belah dengan mazhab fikihnya, dengan mazhab akidahnya, dengan suku-sukunya. Kita bersatu 1912, 1905, 1926, 1928, jauh sebelum Sumpah Pemuda. 1905 Sarekat Islam yang terdiri dari orang-orang yang bersama dalam satu akidah, dalam satu ibadah, dalam satu Allah. Tuhannya satu, qul huwallahu ahad, nabinya satu, Muhammadur Rasulullah, kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu 1928 guys. 1905 Sarekat Islam. 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah. 1926 Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Bukit Tinggi, murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. 1928 saudara-saudara kita yang satu bangsa satu tanah air barulah menyatakan Sumpah Pemuda. 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah, wasal menyambungkan, wasal menghubungkan. Karena terpecah belahnya umat, maka para ulama berkumpul di Medan Sumatera Utara meminta fatwa kepada Syekh Muhammad Yunus. Wahai Syekh Muhammad Yunus, apa yang layak untuk mempersatukan kita? Kita sudah tercabik-cabik, kita terpecah belah. Satukan, menyatukan dalam bingkai persatuan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Semuanya ini dipersatukan oleh para ulama. Jadi kalau ada hari ini yang dikatakan ulama tapi malah memperpecah belah kita, maka sesungguhnya mari kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak bisa sekedar tablik akbar, nggak selesai masalah ini dengan ceramah, dengan khutbah. Solusinya adalah kembali ke pondok pesantren. Saya tausiah di masjid, saya lihat ada bapak-bapak pakai cincin emas. Terus saya tanya, itu cincin bapak emas? Iya Pak Ustadz. Kenapa bapak pakai cincin emas? Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran. Hah? Lama saya mikir, berarti piknik saya kurang jauh ini. Mazhab apa ini ya? Kalau boleh tahu Pak ayatnya? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu, ambillah, pakailah, zinatakum, perhiasan kamu, inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan. Inilah perhiasan yang paling bagus. Lama saya terdiam. Ini lama-lama orang yang waras ragu dengan kewarasannya. Ada sahabat kita, dia pergi ke rumah sakit jiwa. Begitu masuk pintu gerbang, ketemu orang gila. Orang gila di pintu gerbang itu nanya, sudah lama gila? Saya waras, kamu yang gila.
Masuk ke dalam, di tengah tanah lapang, orang gila lagi duduk ngumpul, tepuk tangan. Orang gila, saya yang waras, kalian yang gila. Masuk lagi ke dalam, di dekat kantor direktur rumah sakit, ketemu satu orang gila. Nanya, sudah lama gila? Lama-lama kata sahabat kita ini, saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Seandainya semua orang mengatakan, kamu kalau mau ke masjid bawa perhiasan, kalau mau ke masjid bawa perhiasan, kalau mau ke masjid bawa perhiasan, ayatnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Orang yang awam pun akan terikut. Siapa yang mengerti tentang ayat ini? Yang ngerti adalah santri pondok pesantren. Daftarkan anak Anda ke pondok pesantren Darul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya tidak pernah diminta untuk buat endorse, saya tidak pernah dibisik-bisiki untuk buat pengumuman. Lalu kenapa Ustadz ngomong begini? Supaya bapak ibu yang memasukkan anaknya, anaknya jadi para alim ulama, anaknya menjadi ahli fikih, dan ketika nanti anaknya masuk surga, anaknya pasti nanya, Ustadz Somad mana? Disitulah saya mendapatkan syafaat dari santri-santri alumni pesantren Darul Ulum Banyuanyar, insyaallah. Amin ya rabbal. Masuk surga itu nggak sendirian, Pak. Masuk surga itu berjamaah, ramai-ramai. Mana ayatnya masuk surga ramai-ramai? Jelas-jelas dalam Al-Quran datang ngadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu datang menghadap kami furada, sendirian. Ayat ini cerita tentang kamu datang menghadap kami sendirian, bukan ayat berangkat haji pakai visa furoda. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami ciptakan kamu sendirian, kamu pun akan menghadap kami mati sendirian. Betul, tapi saat masuk surga kita berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Mereka masuk surga digiring, dibawa zumara, berjamaah. Dan di antara jamaah yang akan masuk surga itu adalah jamaah peradaban. Tentu yang masuk lebih dulu yang punya seragam. Jamaah peradaban berangkat. Yang masuk, yang pakai seragam dulu, masuk. Ustadz Somad masuk, of course. Itulah maka pentingnya kita selalu bersama dengan orang-orang soleh, bukan somad. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9 lewat 10. Ternyata sudah 40 menit saya berdiri, anak kecil 2 orang yang di depan tidak bergeming sedikit pun. Di tempat lain saya dari tadi memang ngitung nih sampai berapa menit mereka bertahan 2 orang pengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tempat lain saya tausiah baru kultum 15 menit bapaknya udah nguap, apalagi anaknya. Tapi hari ini tolong adik kameramen ambil gambar mereka sebelum mereka berdiri pulang ke ibunya. Mohon maaf ya Bu, ini anak diancam atau sukarela? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak-anaknya saja tahan mendengar ceramah, apalagi bapak ibunya. Betul? Memangnya Ustadz Somad nggak pernah diundang acara ceramah untuk anak-anak? Pernah. Pengalaman yang paling menggetarkan hati. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang menyampaikan tausiah di sekolah kami? Siap. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya datang. Begitu saya datang, saya sangka yang mau diceramahi wali santri, wali murid, anak TK semua. Kata protokol, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Enggak ada satupun anak itu yang peduli. Semuanya kikik. Dalam hati saya, habis harga diriku hari ini.
Saya pun menjaga wibawa saya. Saya pura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap juga nggak peduli. Saya buka dengan muqaddimah alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana. Mereka tetap nggak memperhatikan. Sampai akhirnya ini kalau saya lanjutkan dua kemungkinan, kalau nggak saya stres, mereka stres. Akhirnya saya panggil pawangnya, kepala sekolah mohon bantu saya Bu, bisa ibu tolong saya? Kalau nggak bisa tolong saya pulang ini. Datang kepala sekolah naik ke atas pentas, lalu dia senyum ke anak-anak. Anak-anak sekalian, tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut. Lihat Ustadz lagi cemas. Begitu ibunya tepuk tangan, anaknya tenang. Dalam hati saya, ternyata semudah itu ya. Kalau tahu gitu saya tepuk dari tadi. Tapi di Banyuanyar, anak-anak yang dididik sudah terbiasa mendengarkan tausiah. Mereka tidak bersembunyi di belakang, mereka tidak berada di tengah ibunya, mereka tampil ke depan. Inilah calon pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Kira-kira bapak dulu waktu masih kecil sebesar ini apakah seberani ini? Belum tentu. Kenapa mereka bisa seberani ini? Karena mereka mendapatkan doa barokah dari para kiai, para alim, para ulama. Mereka sudah terbiasa. Saya pernah ke satu daerah, diundang makan di rumah jamaah. Sampai di dalam, orang tuanya minta doa. Ustaz tolong doakan anak saya. Takut. Dalam hati saya, sangka saya setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak ke pondok pesantren. Tapi katanya kita disuruh bawa perhiasan kalau mau pergi ke masjid. Lihat dulu asbabun nuzul ayat itu. Ayat itu cerita tentang apa? Dulu mereka tawaf di samping Ka'bah, uryanun taliq. Mohon maaf beribu maaf. Dalam keadaan oryan, telanjang bulat, nggak pakai baju. Mohon maaf, tidak layak saya berkata di depan kiai. Turun ayat khudhu zinatakum, maknanya ambil perhiasan. Pakaian kamu, pakai pakaian inda kulli masjid. Ketika kamu masuk Masjidil Haram mau tawaf, pakai pakaian, bukan tanpa pakaian. Itu enggak ada dalam terjemah depak Kementerian Agama. Itu ada dalam kitab tafsir. Masalahnya tafsir berbahasa Arab. Yang paling kecil tafsir mufradat Al-Quran berbahasa Arab. Tafsir Jalaluddin Al-Ma'alli, Jalaluddin As-Suyuti berbahasa Arab. Tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir berbahasa Arab. Tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi berbahasa Arab. Dan pintu masuk ke bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, itu hanya dipelajari di pondok pesantren. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu nggak juga mau masukkan anak ke pesantren, kok innalillah Pak Ustadz ya. Fitnah akhir zaman hari ini luar biasa. Pondok pesantren memberikan kunci-kunci ke anak kita. Kalau sudah dapat kuncinya, dia tahu mana orang sesat, mana orang salah. Sekarang di internet semuanya muncul. Dulu ini pakar nahu, ini pakar sorob, ini pakar bahasa Arab, ini pakar balaghah. Sekarang muncul ini pakar bahasa semut. Aneh-aneh zaman ini sekarang. Maka kalau anak kita tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu agama, mudah dia disesatkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dapat hidayah, kalau kamu dapat ilmu, satu dunia menyesatkan kamu, kamu tidak akan bisa sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Bagian yang pertama persatuan. Setelah kita bisa bersatu, berikutnya perubahan. Mesti ada perubahan. Contohnya yang sudah berubah itu siapa? Abdul Somad. Tadi pecinya merah, sekarang hitam. Tadi bajunya putih polos, sekarang sudah ada hijau-hijaunya. Mesti ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu suami saya sejak dengar ceramah pengajian Ustadz Somad sudah ada perubahan Pak Ustadz. Dulu nggak sholat, sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Idul Adha, karena mau ngambil kupon daging kurban. Alhamdulillah Ustadz Somad, istri saya dulu orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir. Sekarang sudah dermawan. Dulu kalau ada kotak sedekah depan 2.000, sekarang sudah berubah Ustadz. Berapa? 2.500. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap khauf, takut, cemas, tapi kita tetap berharap. Bainal khauf war raja, takut dan cemas, dan senantiasa berharap. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji mabrur, mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, mudah-mudahan mendapatkan taubat nasuha, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Terus apa tanda orang dapat haji mabrur? Apa tanda orang dapat husnul khatimah? Apa tanda orang dapat? Tandanya salah satunya adalah ada perubahan. Ustadz, katanya kalau kita pulang haji itu ada perubahan Pak Ustadz. Gimana perubahannya? Wajah putih bercahaya. Itu bukan haji mabrur, skincare. Wajah Cina, tangan Afrika. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan bukan dalam bentuk fisik, perubahan dalam bentuk perubahan gaya. Kamu kenapa sekarang cuma duduk-duduk di masjid? Kenapa tidak bisnis? Saya ini dulu Pak Ustadz preman, saya riba, saya zina, saya makan haram. Sekarang setelah saya tobat, saya sudah berubah Pak Ustadz. Perubahannya gimana? Saya cuma nunggu malaikat maut tiba. Itu bukan perubahan, itu kemunduran. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang dulu saat jahiliyahnya panglima perang, setelah Islam dia tetap menjadi panglima perang. Siapa dia? Khalid ibnul Walid. Siapa yang menghantam Nabi waktu perang Uhud? Khalid bin Walid menyerang dari belakang, menghantam, membunuh sahabat Nabi. Tapi setelah dia berislam, dia tidak berhenti. Dia tidak hanya menunggu malaikat maut mati di masjid, dia tetap menjadi panglima perang. Yang dulu sebelum taubatnya adalah perampok, penjahat. Setelah dia taubat, dia tetap merampok. Tapi yang dirampoknya adalah perbuatan mungkar. Tangannya menghantam kemungkaran. Dulu orang tidak berani baca Quran dengan suara keras. Kenapa? Karena takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Kapan orang berani baca Quran dengan suara lantang? Setelah seorang yang pemenang gulat, juara bertahan, dia adalah Umar ibnul Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang berani baca Quran dengan suara lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sekarang ada orang baca Quran suaranya nggak kedengaran, itu berarti Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kenapa berani baca Quran? Karena juara petarung bertahan sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Preman-preman yang bertato, yang dulu jahat, masuk dalam dakwah, masuk Islam, hijrah, bertaubat nasuha. Tapi tolong dakwah,
bukan berarti diam terhadap kemungkaran. Kalau agamamu dihina, kalau ulamamu dihina, engkau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal kemungkaran, memang ada ustadz yang mengajak kepada mari sholat, mari zikir, mari puasa. Itu namanya ustadz spesialis amar ma'ruf. Tapi jangan lupa, seperti uang punya dua sisi. Satu sisi bukan uang namanya, itu namanya uang mainan, uang contoh. Uang yang asli dua mata, dua sisi. Sisi amar ma'ruf, nahi mungkar. Mungkar nggak bisa. Jangan judi ya, jangan zina ya, nggak bisa. Nabi Muhammad itu bertutur kata lembut, dia nggak pernah marah-marah. Kapan? Nabi ada kalanya matanya merah, suaranya menggelegar. Ketika kapan? Ketika ayat-ayat Allah dihinakan, bahkan dibacakan qunut nazilah 1 bulan. Allahumma al'an rel, Allahumma al'an zakwan, Allahumma al'an usayyah, laknatlah mereka ya Allah. Kapan Nabi minta laknat? Ketika para da'i dibunuh, ketika para da'i dihinakan. Allah meminta, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilaknatlah mereka. Sekarang banyak orang mengambil sisi kelembutan kebaikan, dipotongnya sisi tegas dalam kemungkaran. Mudah-mudahan santri-santri kita ada masanya lembut dan ada masanya tegas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Perubahan kita adalah perubahan ke dalam kebaikan. Kita pun ziarah ke depan makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya Sayyidas Syuhada, assalamu alayka ya sahibah Rasulillah, assalamu alayka ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Hamzah? Telinganya digunting, hidungnya dipotong, jantungnya dibelah. Yang membunuh itu adalah Wahsy. Wahsy, budak sahaya berkulit hitam. Dia ambil hirbah tombak, dia tusukkan ke tengkuk Hamzah. Summa hazzaztuhu, saya goncang hingga menembus baina fakhidaihi, antara dua paha Hamzah. Begitulah kejamnya Wahsy. Tahun 3 Hijrah, hari berganti, musim berubah. Tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Setelah 8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kenapa Ustaz Somad berapi-api sekarang? Mungkin efek baju baru. Gimana rasanya pakai baju baru nih Ustaz Somad? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau mau tahu rasanya baju baru, rasanya sangat panas. Enggak, itu hanya sekedar iklan sejenak saja. Kita lanjutkan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad, sini. Tadi kamu ngomong apa? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka menggunting telinga Hamzah, kita akan potong telinga mereka. Dulu mereka membelah jantung Hamzah, kita akan belah jantung mereka. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Dari lam ke ra, dari malhamah ke marhamah. Ketika Nabi sudah menghancurkan berhala patung-patung, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari roti. 360 patung dihancurkan. Begitu kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Selesai itu Nabi berdiri, ya ahla Makkah, ma tarawna anni fa'ilum bikum. Wahai penduduk Makkah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Apa kata orang Makkah? Akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara kami ya Muhammad, ayahmu saudara kami ya Muhammad. Ternyata kalau kita sudah menang, semua jadi saudara, besti.
akhun karim wa ibnu akhin karim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua, kamu bebas. Tidak ada telinga yang dipotong, tidak ada hidungnya digunting, tidak ada jantung yang dibelah, semuanya bebas. Turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam, bukan karena tombak Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah. Mereka masuk Islam berubah 180 derajat karena maaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Wahsy? Mana Wahsy yang dulu menggunting telinga Hamzah? Mana Wahsy yang dulu menusukkan tombaknya? Ternyata Wahsy lari ke Taif, takut telinganya dipotong Rasulullah SAW, lari ke Taif. Tapi bukan berarti nanti bapak ibu yang umroh pergi ke Taif itu ikut Wahsy, bukan. Taif jalan-jalan bagus, nggak apa-apa, dingin suasananya, indah. Wahsy pergi ke Taif 19 hari Rasulullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu Nabi pergi, Wahsy dengar kabar, oh Muhammad SAW sudah pergi. Wahsy pulang, Wahsy ke Mekah, dia lihat tidak ada orang Mekah yang telinganya digunting. Ternyata ada ibu-ibu di belakang. Masya Allah. Yang di depan masih masuk akal, mereka mau melihat wajah Ustaz Somad. Yang di belakang tengkuk Ustaz Somad. Mudah-mudahan yang di depan, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri semuanya masuk surga insya Allah. Wahsy pulang ke kota Makkah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Wahsy mengejar Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Naam ya Rasulullah. Qatalta Hamzah? Kamu yang sudah membunuh paman saya Hamzah? Iya ya Rasulullah. Nabi hanya menepuk dada Wahsy supaya kuat iman dan Islamnya. Nabi tidak menggunting telinga Wahsy. Nabi hanya berkata, aghib wajhaka anni, tolong palingkan wajahmu dariku wahai Habsyi. Wahsy pun lalu kemudian pergi, tapi Wahsy tetap merasa berdosa. Tanganku membunuh orang paling baik Hamzah, tanganku berdarah, ini tangan mesti dibersihkan. Sampai akhirnya dia dapat kesempatan untuk membersihkan tangannya. Dia berubah, tapi perubahannya bukan menjadi lemah, lesu, letoy, lunglai. Dia tetap bertenaga, dia tetap berjihad. Sampai akhirnya kesempatan membersihkan tangan itu datang. Seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi palsu membuat surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Dia buat surat yang mirip dengan Al-Quran, tapi maknanya nggak ada sama sekali. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu dhailun tawil, ekornya panjang. Apa itu? Tapi masih lumayan bisa dipahami. Ini sekarang ada bahasa nggak ngerti sama sekali. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu berubah, yang berubah itu imannya, tapi semangatnya tetap. Inilah kesempatan kata Wahsy. Maka yang menghabisi nyawa Musailamah Al-Kadzab adalah Wahsy. Setelah dia menghantam si kafir ini, maka bersihlah tangannya. Jadi perubahan itu maknanya bukan hanya berubah pakaian, bukan hanya berubah aksesoris, bukan hanya berubah penampilan, tapi perubahan yang mendasar adalah perubahan sikap. Yang dulunya membenci dakwah sekarang menolong dakwah, yang dulunya membenci kiai sekarang mensupport dakwah kiai, yang dulu membenci pondok pesantren sekarang menolong pondok pesantren. Siap bantu pesantren, siap jaga Pulau Madura, siap jaga umat. Takbir. Ini makin lama makin panas suasananya, makin berapi-api. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama persatuan. Setelah persatuan barulah terwujud perubahan. Setelah perubahan yang terakhir adalah peradaban. Peradaban itu apa? Peradaban itu adalah bangunan. Kalau peradaban itu bangunan,
maka bapak peradaban adalah Fir'aun, karena dia membangun piramid. Kalau peradaban itu adalah kekuasaan, maka yang paling lama berkuasa adalah Namrus, 400 tahun. Saking lamanya berkuasa, pertanyaan Namrus kepada rakyatnya, ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain saya? Pemimpin kalau terlalu lama berkuasa, dia mulai nanya, ada Tuhan selain saya? Sudah menjadi Tuhan. Bagaimana Allah menghancurkan Namrus? Namrus tidak mati disambar petir. Kalau Namrus mati disambar petir, indah beritanya. Namrus mati disambar geledek, kan keren beritanya. Tapi Namrus matinya bagaimana? Menghinakan. Namrus mati karena digigit nyamuk. Innallaha la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk, makhluk yang kecil, remeh-temeh, hina. Mohon maaf kalau boleh saya bertanya. Boleh saya bertanya ke bapak-bapak? Ada di antara bapak yang punya ternak nyamuk? Enggak ada. Ternak ayam ada, ternak tuyul ada, ternak nyamuk enggak ada. Tapi Allah menghancurkan penguasa zalim dengan nyamuk. Datang nyamuk, wow, wow, masuk ke dalam hidungnya, naik ke otaknya. Namrus memukul kepalanya, pukulkan ke dinding, enggak juga mati. Diambilnya mati hanya dengan seekor nyamuk. Allah kalau mau menghancurkan orang, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa ada Fir'aun, ada Namrus? Memang hidup ini begitu, saudaraku. Nanti kalau ada orang mengatakan, kamu baik, aku nggak baik, kamu bagus, aku nggak bagus, kenapa rezekiku lancar, kenapa kamu susah? Memang dunia ini begitu, saudaraku. Dulu ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada aku, ada kamu. Berpasang-pasangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peradaban itu bukan hanya bangunan. Peradaban yang paling hebat adalah peradaban hasil ilmu pengetahuan. Mukjizat yang lain hilang. Mukjizat membelah Laut Merah hilang. Mana Laut Merah yang terbelah itu? Saya nanya ke teman saya, di mana Laut Merah yang terbelah? Abdul Somad, nanti kalau musim haji kamu pergi ke Mekah, naik kapal laut. Tahun 2000 saya naik kapal laut dari terusan Suez ke Jeddah. Di mana nanti ombaknya besar, disitulah tempat Laut Merah terbelah. Setelah pulang saya cerita sama dia, saya udah naik kapal laut. Di mana yang paling besar? Dari awal sampai akhir besar. Peradaban yu'il mauta biiznillah, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh. Tidak ada lagi wujudnya sekarang. Tapi peradaban yang sempurna adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak meninggalkan kebun yang luas, tinggal. Ustaz kok tiba-tiba ingat kebun? Ya saya lihat ada kebun. Kau tinggalkan bangunan yang megah, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, oh. Astagfirullah. Tinggal. Yang kekal abadi mana? Matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik. Ini peradaban keilmuan pengetahuan. Maka kalau mau kekal abadi, tinggalkanlah peradaban ilmu yang tidak akan lekang karena panas, tak akan lapuk karena hujan. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Pohon kayu berubah, bangunan berubah. Yang tidak berubah itu hubungan kita, sayang. Bapak nanti ngomong begitu sama ibu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peradaban Islam adalah peradaban akhlak. Inilah yang tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan anak kita berakhlakul karimah.
Zaman saya kecil dulu kalau ada suara wew itu orang mati. Zaman sekarang di Pulau Madura ada wew 3. Yang pertama ambulan, yang kedua pejabat, yang ketiga Ustadz Somad. Ustadz ini muji diri, saya nggak muji diri. Saya ngeliat mobil itu tadi di depan, itu dia mobilnya. Udah siap, mesin udah hidup, sebentar lagi kami pulang. Langsung ke airport. Ketika mobil masuk mobil, lalu kemudian semua santri berdiri menunduk. Cari peradaban itu di Amerika, cari peradaban itu di Eropa. Cari peradaban apa dengan kebanggaan apa, rumah hebat mewah, tapi angka bunuh diri. Berapa banyak angka bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Mereka di Eropa, di Jepang, di Korea bunuh diri tertinggi di dunia. Amerika nomor 2, Eropa nomor 3, Jepang. Orang Jepang hartanya banyak, duitnya banyak, rumahnya bagus, stres, depresi, ambil samurai, harakiri, mati. Orang Jepang putus asa dengan kehidupan. Orang Korea nggak mau menikah, nggak mau hamil, nggak mau punya anak kecil. Akhirnya apa? Ramai di tengah kesendirian, sendiri di tengah keramaian. Mati di dalam rumah dalam keadaan sendirian, tetangga pun nggak tahu peradaban apa. Tapi umat Islam, orang barat makan pil tidur. Kenapa? Kena penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Peradaban apa? Kita belum lagi ceramah baru ngelihat Ustadz Somad khutbah berapi-api di atas mimbar. Mari kita doakan saudara kita di Palestina. Jamaahnya di bawah. Selesai sholat nanya ke temannya, kayaknya Ustadz Somad itu aliran sesat, masa khutbahnya 1 kali. Ini Ustadz Somad nih kayaknya nyindir, ada yang tidur. Enggak, saya dari tadi ngelihat dari kanan ke kiri enggak ada satu jamaah pun yang tidur, semuanya tetap. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sepanjang Ustadz Somad tausiah belum pernah marah mempermalukan jamaah depan orang banyak. Kenapa tidur? Kenapa? Enggak pernah, belum pernah sekalipun. Coba dengarkan video saya, enggak pernah. Kenapa Ustadz enggak pernah marah dengan jamaah yang tertidur? Karena orang barat begitu sulit mau tidur. Dia sudah tertidur, berarti hatinya tenang. Berarti kaji Ustadz Somad sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Peradaban apa yang mau kita harapkan dari Eropa? Bertetangga, tidak pernah bertegur sapa. Kita orang Islam, kenal nggak kenal, hai bro, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kenal sama dia? Enggak. Kenapa kita mengucapkan salam pada orang yang tak kenal? Karena Nabi mengatakan afsus salam. Peradaban apa dari Rusia? Orang Rusia paling heran ngelihat kita. Kenapa? Orang Rusia paling susah senyum. Kita setiap ketemu orang, jangankan orang, angkot aja lewat senyum. Kenapa? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Mereka mau mensosialisasikan senyum, susahnya bukan main. Buat lingkaran bulat, ada mata, ada hidung, ada mulut. Keep your smile. Susahnya. Peradaban apa yang kita harapkan dari Eropa? Seorang Yahudi bernama Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Dari namanya Bernard Lewis itu sudah jelas ini orang nggak mandi wajib. Bernard Lewis, apa kata Bernard Lewis? Eropa akan Islam tidak sampai 50 tahun lagi. Allahu Akbar. Bukan karena kita datang bawa pedang, bukan karena kita membunuh ke Eropa. 3 yang menyebabkan Eropa akan bersyahadat. Yang pertama, umat Islam datang beramai-ramai ke Eropa.
orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko mengisi Spanyol, orang Turki mengisi Jerman, India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Terus umat Islam memenuhi Eropa. Memangnya orang Eropa kemana? Orang Eropa mati karena tidak menikah. Mereka tidak mau nikah. Sebab apa? Menurut mereka menikah buang-buang waktu saja. Sedangkan orang Islam, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khif, tunggu Bu, jangan marah dulu. Ini cerita kita di Eropa, bukan di Pulau Madura. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Only one. Mereka tidak mau punya anak. Sekarang ada gerakan namanya free child, child free, child anak free. Nggak mau punya anak, nikah tapi nggak mau punya anak, nggak mau ribet. Maka dalam Islam diajarkan tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al wadud, yang penyayang anak. Adik-adik yang belum nikah, nikahi perempuan yang subur. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Dites dulu. Jangan. Ditanya dulu, Dek, kamu anak nomor berapa? Aku anak pertama. Satu keluarga berapa orang? Aku satu-satunya. Mohon maaf, kamu tidak lulus fit and proper test. Ketemu lagi, kamu nomor berapa? Aku nomor 13. Gua banget. Karena kalau dia banyak saudaranya, berarti ibunya subur. Berarti dia juga akan subur.